itu ketika peresmian jalan tol itu sudah memakan korban. Ya. Gitu. Nah, ketika memang ada yang bisa juga ya orang yang mengerti tentang spiritual gitu. Ya konon sih datangnya dari sini, dari Kubangan ini gitu. Maksudnya waktu itu penunggu sini. Ya, gitu. Lebih jelasnya sih seperti itulah gitu. Mungkin kalau misalkan sering terdengar juga gitu dari masyarakat juga ada yang pernah apa sih namanya kebawa gitu ya jasadnya gitu. Dia larinya ke sini gitu. Itu sampai hilang. Cuma berlarut dalam 3 hari saja. Ya, kurang lebihnya sih 3 hari gitu. Dia berbentuk seperti siluman ular ya, yang kalau misalkan berwujud kepala manusia gitu, tapi dia kaki berbentuk ekor gitu. Dia bisa berbadan ular, berkepala manusia gitu. Yang terjelas gitu ya, ataupun yang lebih jelasnya yang bisa melihat gitu, konon spiritual itu lebih dari 15 meter panjang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah kawan-kawan, mungkin sebelum kita eksplor ya saya akan memperkenalkan satu-satu ya. Sekarang Sabda Alam 85 berkolaborasi dengan khususnya Kang Mumu Barbar. Beliau channel Mumu Barbar ya? Ya, Barbar. Bagi yang belum subscribe video konten Kang Mumu Barbar, silakan subscribe, di like, di share, di komen video Mumu Barbar. Dan satu lagi ada Kang TB Dermawan dengan channel YouTube TB Dermawan. Bagi kawan-kawan juga yang belum subscribe, silakan di subscribe channel TB Dermawan. Satu lagi Kang dari Bandung, siapa Kang? Ade Ahmad. Kang Ade Ahmad. Ya. Silakan channel Kang Ade Ahmad juga di subscribe dulu. Baik kawan-kawan, terlintas dari apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber ya, bahwasanya di sini adalah satu buah galian di mana dulu air di sini dibuat urugannya tanahnya ya, tanahnya dibuat untuk urugan jalan tol. Di seberang sana ada jalan tol sedang jalan. Kemudian dari proses pengurugan sendiri banyak memakan korban. Itulah informasi yang saya dapatkan dari masyarakat setempat, yang pada akhirnya banyak mitos-mitos tertentu perihal hal-hal yang mistik di tempat ini. Maka dari itu, insya Allah malam ini kita akan eksplor, kita akan coba mencari tahu apa saja hal-hal yang mistik tadi yang menyebabkan banyak korban di saat adanya proses pengurugan jalan tol. Baik kawan-kawan, silakan jangan di skip Mas Bro. Jangan di skip video ini biar informasinya lebih mendetail dari apa saja nanti yang kita dapatkan di sini, dan kita mohon doanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung saja Mas Bro, kita akan eksplor malam ini, malam Jumat, edisi malam Jumat. Saya perkenalkan dulu, ini ada Kang Opi. Kang Opi adalah salah satu warga tempat di sini yang mungkin insya Allah beliau sedikit banyaknya tahulah sejarah tentang Kubangan, tempat Kubangan ini ya. Kira-kira Kang Opi, saya ingin bertanya kepada Kang Opi, apa sih nama Kubangan ini? Terus hal-hal apa saja yang sudah beredar di masyarakat perihal waktu proses pembuatan jalan tol, pengurugan, dan memakai tanah yang dari sini, yang pada akhirnya katanya konon itu banyak memakan korban. Seperti apa Kang Opi? Ya. Ceritakan lagi. Jadi awalnya sih kan ini tanah ladangnya sama aja gitu buat pertanian juga awalnya untuk bercocok tanam masyarakat gitu. Ketika akan dijadikan akses untuk jalan tol ya kan, yang punya proyek ini kan kekurangan tanah
ataupun kekurangan air gitu. Nah, makanya si ketua proyek dia untuk menunjukkan ya tempatnya yang di sini gitu. Izin sudah RT RW juga ataupun pemerintah ya sudah disahkan juga di sini. Tapi ketika alat berat sudah diturunkan di sini untuk menggali itu si tanah itu tidak pernah mau. Maksudnya tidak keras atau keras ya, keras gitu. Intinya keras seperti itulah. Mungkin karena ada mitos katanya ada benda pusaka yang tertancap di sini. Seperti itu. Cuman kan kita sebagai masyarakat wallahu a'lam ya, tidak begitu meyakinkan seperti itu. Baik. Itu mungkin sejarah singkatnya ya Kang Opi ya. Jadi malam ini pun juga sudah sedikit adanya interaksi. Mungkin Kang Dermawan juga merasakan ya dari apa yang tadi diceritakan oleh Kang Opi. Pada akhirnya ada sedikit interaksi yang memang yang saya rasakan yang datangnya dari sana. Saya merasakan ada tamu yang tak diundang. Jadi sudah mungkin mereka tuh ada apa sih di sini? Entah keadaan kita ini mengusik mereka atau tidak apa. Cuman dari belakang saya ini sudah adanya satu bentuk interaksi yang sangat, Dari belakang sini ya? Iya, sangat besar sekali. Kang Opi, mitos yang beredar di masyarakat, artinya katanya ada korban ketika proses pengambilan tanah buat urugan di jalan tol itu memakan korban. Seperti apa kalau bisa diceritakan Kang Opi? Kalau untuk proses memakan korban sih kurang lebihnya ya memang seperti itu ya. Tidak begitu jelas, masih simpang siur. Tapi memang ketika si korban ini ataupun yang pernah merasakan tapi dia selamat gitu ya, dia pernah melihat sosok sebangsa jin seperti itulah. Kurang lebihnya ya sebangsa-bangsa gaib lah seperti itu Kang. Ya, siap. Ada yang bekas mual? Iya. Ada yang bekas mual? Saya. Mual ya. Ini Kang Sabda Alam dari belakang saya nih. Iya. Kayaknya ada ganggu saya nih. Iya, jadi sudah banyak interaksi sebenarnya di sini. Termasuk Kang Dermawan juga sedikit mual ya. Tenang, agak pegang kameranya. Dipegang kameranya, tolong dipegang. Allahumma sholli ala. Teman-teman, itu bagus. Salawat. Allahumma sholli ala. Itu bagus, mulai diganggu teman-teman. Itu bagus, mulai diganggu. Salamu qaulan min rabbir rahim. Maaf, sudah. Minum, ambil minum. Jadi sebelum kita baru opening aja sudah ada satu bentuk interaksi karena beliau sedikit merasakan adanya kehadiran, jadi semua teman-teman. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa di sini memang ada hadiran dari makhluk astral, mungkin biasa disebut seperti itu, dan ini adalah interaksinya. Itu bermerak, mulai sedikitnya diganggu, dan Kang Sabda Alam coba membantu untuk menghilangkan. Bismillah 3 kali. Selawat 3 kali. Kang, minum Kang. Minum. Tenang, minum. One. Jadi dia tadi ada sedikit serangan, jadi kayak seperti terpatuk paruh, iya seperti paruh, jadi seperti terpatuk paruh. Bismillah 3 kali, salawat 3 kali.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi mukanya di ituin. Jadi sudah ada interaksi yang ini. Tadi gimana Kang Dermawan? Rasanya ada apa? Ada apa? Kau pun di mukanya deh. Mukanya kau pun. Perasaan saya di sini ada yang datang, cuma nembak saya dari jauh. Memang dia nggak mendekat, itu sudah ada yang berbentuk ular udah ada. Iya. Di di mukanya deh. Sholawat. Jadi kawan-kawan jangan sampai kosong ya. Siap. Jangan sampai kosong. Jadi kita selalu fokus dan ingat karena interaksinya sudah mulai ada. Satu hal lagi di sini memang kalau ibarat kata banyak sesuatu yang memang minta tolong. Oh gitu. Ya. Minta tolong dalam artian jadi ada yang memang harus disempurnakan dalam bentuk kematiannya. Apa dia korban kecelakaan atau gimana gitu? Bisa jadi korban kecelakaan yang memang sudah ada di sekitar sini, tertarik di sini. Dia ketarik Jadi di sini. maaf tadi yang baru saya rasakan, memang yang menurut kata Kang Opi di sini ada siluman ular, memang betul itu tidak suka dengan kedatangan kita. Oh, Iya. gitu. Tapi ada beberapa yang memang ingin minta tolong. Betul katakan sabda alam. Jadi energi itu sudah lebih dia berputar. Kelilingin kita ya. Kelilingin kita. Memang pertama hadir dari sana, sudah ada kedatangan tamu. Ini juga maaf buat teman-teman semuanya, kalau memang saya akhirnya memutus eksplorasi kita di sini. Ini bukan berarti memutus, karena saya memang merasa terganggu. Saya pribadi, ya. Kenapa? Gimana Kang? Kang masih kita terusin atau gimana Kang? Lanjutin bisa, Nggak apa ya? bisa. Memang di belakang saya masih tetap akan nyerang terus, ya. Insya Allah ya. Oke. Cuma buat teman-teman semuanya di sini juga hati-hati ya. Artinya gini, sudah gini, kawan-kawan jangan lupa terus bersolawat dalam hati, ya, solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus bentengi kita biar tidak terserang oleh gangguan makhluk di sini. Ya, tujuan kita sebenarnya ingin mengekspor, cuman ada satu ketidakterimaan sebenarnya. Tidak boleh diungkapkan sebenarnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia ngerasa kayak nggak terima gitu ya. Emang betul. Boleh. Gimana? Yang nggak terima ini sejenis apa gitu Kang? Banyak. Jelas pertama satu yang itu yang dikatakan Kang Opi itu siluman ular bener. Dia nggak terima. Dia mungkin merajai yang ada di sini. Iya. Iya. Memang dia intinya pengganggu yang di sini. Bahkan kita pun diganggu ini. Oke. Dan keduanya juga saya ada satu ngeliat orang yang badannya gede di kingkong ini. Kingkong. Di sebelah mana Kang? Tunjuk. Ya. Gede banget. Boh, gede banget. Jalannya begini dia. Astagfirullah. Bantu saya selawat ya. Bismillah. Allahumma sholli. Mati.
Jadi tadi ada satu bentuk interaksi ketika kita berbicara masalah makhluk yang besar. Saya seperti terseret seperti ditarik ke arah sini. Jadi di sini lumayan sangat besar sekali pengaruh negatifnya. Ya, mungkin keberadaan beliau itu dulu karena ulah berserakan manusia, jadi tidak ada satu bentuk penerimaan. Di sini tempatnya digusur, dihancurkan. Kalau memang benar-benar penghuni di sini ya. Merasa terusik. Ya sebenarnya mereka nggak mau diungkap sebenarnya. Enggak juga karena begini. Akhirnya menurut pandangan mereka juga kita akan mengusik di sini. Iya, tapi sebenarnya kita tidak mau mengusik. Artinya kita hanya sekedar mencari tahu ya informasi apa saja sih yang ada di tempat ini dari mitos-mitos yang sudah beredar ya di masyarakat ini ya. Cuman dengan sedikit baru kita opening, Kang Derman merasa mual, pusing, dan saya tadi ketika berbicara makhluk yang lebih besar ada sesuatu yang menyeret saya ke sini. Itu nyata benar, saya diseret ke sini. Makanya ada apa sih dari daerah dari kawasan di sini yang memang mereka cenderung dari sana masuk makhluk itu menyerang kita dari arah sini. Astagfirullah ya Allah. Gimana Kang Opi? Apa saja yang memang Kang Opi pernah dengar tentang hal ini sih, tempat ini? Apa sih namanya ini? Kubang keprek ya. Kubang keprek yang terus ya. Ya. Jadi ada satu kayak pukulan di dada saya. Kang bisa minta saya minum Kang? Ada. Yang lumayan sesek kotak semua jadinya ya. Saya nutup lab dulu karena sinyal juga. Dilanjut aja nggak apa-apa. Itu sinyalnya dari gangguan ini ya. Di sampingnya itu saya kalau lebih dari 20 menit suka gagal. Chef, lanjutannya nggak apa-apa. Coba menurut Kang sabda alam yang saya center itu di situ itu ada orang berdiri. Masih nggak menurut Kang sabda alam? Ada perempuan. Iya. Perempuan. Itu Parubaya. Terus. Iya. Bentar Kang, jangan disebutin Kang. Ada banyak yang tidak terima kalau disebutin sini. Jadi ketika kita menyebutkan sesuatu makhluk, mereka menyerang kita. Jadi ketika kita menyebutkan nama-nama makhluk yang ada di sini, mereka menyerang kita. Jadi itu tadi ada satu bentuk ketidakterimaan ketika kita menyebutkan sesuatu makhluk yang ada di sini. Bahkan cenderung ada kayak saya lihat anak kecil Kang ya, anak kecil perempuan yang sangat berdarah sekali, yang tadi pun meminta tolong, berbisik meminta tolong. Saya nggak tahu siapa dia, yang pada akhirnya dia, kalau asumsi saya, dia adalah satu bentuk korban betul ya, korban kecelakaan yang mungkin, astagfirullah ya Allah, korban kecelakaan itu dari arah sana kan? Ya, belum terjadi itu. Ya, ntar Kang, saya agak sedikit tadi kalau kita membahas itu energinya itu sangat kencang sekali, berbenturannya itu sangat kencang sekali. Mudah-mudahan beliau diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menemukan jalannya dalam cahaya ilahinya. Kita kirim Fatihah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan coba melakukan proses mediumisasi. Mudah-mudahan dari Kang PJ Dermawan siap ya Kang Dermawan. Jadi doakan kawan-kawan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Mudah-mudahan kita bisa menguak informasi dari apa-apa yang sudah menjadi mitos masyarakat yang beredar sudah di masyarakat lah. Artinya kita mengungkap satu bentuk kebenaran, apakah benar hal-hal tersebut terjadi ataupun hanya selentingan-selentingan belaka. Begitu ya Kang Jamal ya. Bismillah aja ya, kita coba untuk proses identitasnya. Kang mohon silakan. Kita lanjut lagi, dan kali ini Kang Sagala mencoba berinteraksi dan bermediasi, dan itu Bagus Hermawan mencoba untuk membantu sebagai mediasi atau perantara. Dan mohon maaf kalau terpotong. Setelah yang pertama tadi kalian bisa lihat, kalian bisa lihat yang kedua. Dalam mencoba menarik sang makhluk astral untuk dimasukkan ke lawan dan lawan untuk diajak untuk bermediasi atau berinteraksi. Saya cuma ada getaran listrik dari Kang Jo. Dan ini saya diganti sama Kang Opi. Oke, mediator yang kedua. Ini mengganti saya yang jadi mediator Kang Opi. Sabar. Kenapa nih? Tenang. Duduk. Duduk. Bisa. Assalamualaikum. Tanya. Assalamualaikum. 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 Siapa Anda? Siapa Dia Anda? bukan muslim kan? Siapa Anda? Pati. Pati siapa? Pati siapa? Pati siapa? Aku yang menjaga di sini. Sama ini mediatornya. Ingin Apa tujuan kamu? mengerek informasi. Tenang. Saya tidak adanya pertarungan. Nah, untuk mengorek informasi. Bisa dah dengan tenang duduk. Bisa kan dengan tenang? Aku merasa terganggu. Iya. Tujuan kita bukan mengganggu. Tenang. Dengan Pati siapa kalau bisa saya tahu? Pati Rekso. Pati Rekso. Iya.
Sudah lama Pak Direkso ada di sini? Aku sudah ratusan tahun di sini. Ratusan tahun. Menurut kabar mitos masyarakat di sini, apakah ada korban-korban dari jalan tol itu yang memang tertarik di sini? Iya. Kenapa? Itu ulah siapa? Ada siapa? Semua ulah mereka sendiri. Tenang, Iya. tenang. Ini daerah Cirebon dan selamat malam yang bergabung. Selamat malam yang bergabung. Mediator, Kang Supi menjadi mediator. Duduk, tenang. Kenapa? Kok bisa tertarik di sini? Kenapa? Ada apa di sini? Ada apa? Di sini bekas pertarungan. Pertarungan Aku masih ada di sini. dengan siapa? Dengan Raja Jin. Raja Jin. Iya. Raja Jin siapa? Dia Raja Jinnya seperti apa? Wujudnya apa? Dia tinggi besar. Terus tenang. Oh, ada kubangan. Dijaga. Dia tadi yang menyerang lawan. Masih ada di sini, dia masih menyerang saya? Mati. Iya. Selain orang yang tinggi besar siapa? Aku tidak boleh menyebut. Terus tenang, dijaga. Takutnya kubangan. Tenang, Pak Direkso. Ya, saya coba untuk memagari ya, supaya tidak ada satu interaksi lagi yang di sini, biar nggak terlalu apa ya. Apa yang mengganggu nih, Kang? Hah? Yang ganggu apa nih? Jadi yang tinggi besar tadi mau kesini lagi. iya, jadi ada suatu makhluk yang tinggi besar yang mungkin dia sering mengganggu pejalan di sana yang membuat bentuk korban kecelakaan. Berarti dia yang makan korban. Iya, jadi dia yang ada ketidakterimaan sebenarnya dengan adanya tempat ini digusur. Pak Direkso, Anda adalah mungkin di sini adalah seorang kakek tua yang tadi di sana. Iya. Apakah Anda? Iya. Terus kenapa sih sampai terjadi suatu korban yang memang katakanlah di saat pembuatan jalan itu sampai adanya korban? Kenapa? Memang mereka sembarangan mengambil tanah tanpa mereka ketahui bahwa di sini ada satu bentuk perkampungan, satu tempat ya golongan makhluk yang memang seperti itu seperti apa? Iya. Ya. Mereka sangat serakah. Lalu bangsa hitam itu mengambil sebagai perwujudan tumbal. Terus. Korek ulang terus. Kau jangan ikut campur. Ada ketidakterimaan dari dia ketika saya menanyakan suatu informasi kepada Dia merasa terusik ya yang lain. Iya. Iya. Satu terusnya, keduanya dia nggak mau diceritakan apa informasi itu. Oh gitu. Terus ditanya Aku pernah mengalahkannya, tapi dia membawa pasukannya. di bangsa apa pasukannya? Dari siluman ular itu kah? Iya. Dia selalu berdiri di sana. Selamat malam. Vicky Maulana. Tetap jalan di sini. Apa? Pak Direkso, Iya. itu di atas saya lihat makhluk yang berbulu besar juga. Ada Seperti makhluk. singkong. Itu siapa? Di atas pohon ini. Dia adalah raja. Raja? Raja. Raja dari apa? Dia anak tunggal siluman ular. Anak tunggal siluman ular. Iya. Yang di atas. Di atas pohon sini. Tenang. Jadi coba tanya apa aja Kang Dermawan atau Kang Barbar, ditanya dulu. Masalahnya banyak interaksi yang memang untuk menghalangi biar dia ngeliat informasi. Coba tanya dulu informasinya. Kenapa? Ada yang mengganggu ya? Tenang.
Tenang, tenang. Masih ada perlawanan dari sana? Iya, tinggal tidak terima. Yang dari siluman ular itu kah? Iya. Tenang, Pak Direktur. Saya di sini tidak ada sedikit pun niat untuk mengganggu, tapi saya mengungkap satu bentuk mitos masyarakat ataupun cerita-cerita yang terbesit di telinga saya dari narasumber. Kebenaran tempat ini yang seperti katanya memakan korban dan lain-lain ketika adanya proses pembuatan jalan tol karena tanah ini diuruk. Maka saya di sini dan kawan-kawan dari Mumu Barbar dan PB Dermawan juga dari Tiber Kota Cilegon, di Merak ya, iya Merak salah lagi, mengungkap satu bentuk mitos kebenaran itu ya, supaya lebih mendetail sih apa memang benar atau tidak gitu. Yang ada di sini sebetulnya apa yang terjadi? Terus hati-hati ya, banyak itu karena di sini kubangannya. Maulana, mediatornya samar-samar Jawara daerah situ. Ya. Terus Ini pemuda di sini ya. Itu zamannya waktu kecelakaan itu, kira-kira ada beberapa korban yang masih nggak terima sampai sekarang. Itu alasannya apa sih? Gue manggilnya apa ya? Aki. Kira-kira pada saat korban-korban kecelakaan itu, mereka pada nggak terima. Apalagi pada saat kita datang, kenapa alasannya? Apa karena memang merasa terganggu terus kita datang? Apa Iya. Oh, Mereka merasa terganggu kedatangan kalian Oh gitu. karena kedatangan kalian bisa menyebabkan malapetaka bagi mereka. malapetaka. Iya. Padahal Malapetaka apa? Kenapa? Kenapa? Suatu saat Kenapa? pasti ada yang akan kemari kembali. Tidak gini kita hanya sekedar mengungkap saja sebenarnya, mengungkap saja. Adapun istilahnya mereka kembali ke sini pun istilahnya mungkin juga merasa penasaran juga akan mengungkap bentuk kebenaran di tempat ini gitu loh aku. Kang Tuh Bagus, ada seseorang di belakang. Di bawah Tuh Bagus. Ada yang lihat dari rumah Indigo. Ini ngeblur handphone gua, mulai diserang sinyal gua. Baca salawat. Allahumma sholli alaihi. Tuh Bagus. Kang Sadalam, Tuh Bagus tolong dijagain. Tuh Bagus tolong dijagain. Allahu Akbar. Ya, interaksi teman-teman. Ya Allah. Rusak, mukanya rusak banget, gue sambil merinding. Mukanya rusak banget. Wujudnya mukanya rusak banget. Bagus, jangan ngelawan ya, kalau ada apa-apa terima aja. Ya, Kang sekarang masih ada nggak? Maaf, kenapa sosok tadi dari awal sampai sekarang itu kenapa selalu menyerang saya? Kenapa? Dia tidak suka kedatangan kalian. Enggak, dengan saya pribadi, kenapa? Saya mengerokok ya, nggak apa ya? Iya. Kenapa dengan saya pribadi? Aku tidak tahu. Sekarang gini, Bangsa dia selalu mengganggu manusia yang selalu datang ke sini. Ini akhirnya Cok. Saya di sini tidak ingin adanya pertarungan. Saya hanya di sini mencari informasi dan tidak ada satupun niat tujuan saya untuk Lu jangan mengganggu ngelamun, tempat ini. lu jangan ngelamun. Ya, Lu jangan ngelamun. jadi intinya, Oke. kalaupun kehadiran kami di sini, kami minta maaf pada makhluk-makhluk yang ada di sini. Kami hanya mengkorek informasi. Ya, jadi tidak ada satu. Sekarang Kang Mumu Barbar, Ya. Kang Akirekso, saya hadirkan. Wan, gue ingetin lu jangan ngelamun, Wan. Masih ada di situ, Wan. Ya, Siapa? Ya, saya tahu. Di Ya. belakang si Wawan. Siapa? Tahu. Siapa? Aku tidak merasa mengganggu. Siapa? Saya di sini tidak mengganggu. Jadi jangan pernah mengganggu kawan-kawan saya. Ampuni aku kan. Saya dari tadi coba untuk tidak pernah menunjukkan siapa diri saya. Kanjeng, aku mohon ampun. Dulu bilang dengan
bangsa-bangsamu. Jangan pernah mengganggu bangsa-bangsa saya. Baik, Kanjeng. Sebelum saya murka. Bilang, kamu perintah saya. Dan jangan pernah mengganggu dia. Saya dari tadi diam, diapakan pun saya tidak pernah menunjukkan siapa jati diri saya sebenarnya. Biar mereka tahu siapa saya. Ini ular ya? Bukan. Ya. Cukup. Dia dari kerajaan. Sudah. Dari Jawa nih. Memberikan informasi sudah cukup. Tolong bilang pada yang mereka semua di sini. Baik. Ya. Aku akan memberitahukan kepada semua pengikutku. Tolong, saya pribadi tidak mau diganggu dan saya tidak ingin mewujudkan sosok saya yang sebenarnya juga. Iya. Aku minta maaf. Tanya. Sudah, kalau memang sudah cukup informasinya. Mungkin dari mereka tahu siapa saya sebenarnya. Iya. Ini ada mahkota ya dia? Ya ada. Dia pakai mahkota ya? Dia pakai mahkota kerajaan. Dia seorang pati. Oh, pati. Oke. Ya. Itu Maulana Anda dia mahkota. adalah yang ditugaskan juga di sini. Saya tahu Anda orang baik. Saya tahu Anda orang baik. Tapi dituduh Anda dari golongan-golongan hitam yang menyesatkan bangsa saya. Iya. Jadi saya minta ingatkan kepada mereka. Baik. Maafkan atas kelakuan anak buah. Iya. Iya. Izinkan aku undur diri. Iya. Oke. Minum balikin. Pasti minum. Tenang. Istighfar. Salawat, istighfar. Kasih Kang. Ini memang banyak interaksi makhluk yang memang negatif karena memang tidak bentuk adanya, tidak bentuk tidak terimaan. Ya. Mungkin juga dari bangsa-bangsa saya juga yang memang karena satu bentuk ya saya bilang serakahan. Ya. Mudah-mudahan apapun itu jangan pernah kita tidak pernah menghargai tahta-tahta makhluk Allah di sana. Allah sudah memberikan tahtanya kepada siapapun makhluknya, baik dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi jangan pernah kita pun mengusik tahta mereka, begitupun mereka jangan pernah mengusik tahta kita sebagai makhluk Allah yang dinamakan dengan manusia. Ya, saya biarkan tadi mereka coba untuk menyerang. Bukan saya untuk menantang, tidak sedikit pun dalam hati saya terbesit untuk menantang. Tapi ketika mereka tidak bisa diajak bernegosiasi, tidak bisa diajak misalnya bermusyawarah, hanya ada jalan terakhir. Apa mau mereka? Maaf, saya bukan untuk menantang dan tidak sombong, karena kesombongan bukan pakainya makhluk. Kesombongan hanya Allah yang punya. Saya hanya makhluk dhaif, makhluk lemah, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa la haula wala quwata illa billah, saya kuatkan dalam diri saya, dalam kalbu saya. Kang Dermawan, gimana rasanya? Masih ada yang mengintai. Ya, Mengintai saya pribadi ya. tidak apa-apa. Mereka hanya mengintai dari kejauhan. Ya, tidak ada yang mendekat ke sini. Padahal juga mereka tahu sebetulnya siapa. Dalam diri saya tahu. Iya, tapi mereka ingin membuktikan Kang Dermawan eksistensi mereka di sini seperti apa. Ya, Dan selain itu juga mereka rasanya pengen menjaga saya. ya artinya gini, kita tidak perlu adanya satu bentuk pertarungan kepada siapapun. Sudah saya bilang dari awal, kita tidak berhak untuk mengadili siapapun. Ya. Kita tidak berhak menghujat siapapun. Kita tidak berhak menyalahkan siapapun. Ya. Intinya semuanya ada sebab musabab dan faktor penyebab. Ya, maka dari itu jangan sampai siapapun, karena Allah sudah memberikan tahtanya kepada setiap makhluknya,
jangan sampai saling mengusik. Iya. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mungkin mereka juga sangat terusik. Ya, jadi saya sangat menghargai kalian-kalian semua di sini. Jadi platform malam ini intinya adalah dari apa-apa yang sudah terjadi selama ini, mitos yang beredar di masyarakat seperti ini, adanya satu bentuk korban, adanya siluman ular juga yang mungkin menampakkan pada warga karena mereka ingin menunjukkan eksistensi bahwasanya mereka merasa terganggu dan pernah terganggu dan tepatnya terganggu. Mungkin itu. Jadi kita harus bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tersesatkan, jangan sampai kita juga istilahnya menyimpang dari akidah kita. Cuma itu, mungkin bisa ditambahkan lagi dengan Kang Dermawan. Apa saja nanti yang Kang Dermawan dapat informasikan kepada kawan-kawan di luar sana, Kang Dermawan? Kalau saya sekarang sudah cukup. Ini masih ada penyerangan dari jauh. Iya. Iya. Perut tinggi gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mahmudin, ya Allah, salamu qaulan min Rabbir Rahim. Ya Allah, dan kehidupanmu ya Allah. Sudah menjauh Kang, sudah. Gimana Bang? Gimana? Masih adakah? Rasanya Bang? Itu orangnya. Lihat nggak? Ya, cuman dia agak menyingkir ya. Tidak aku. Apa yang bisa ditambahkan? Pesan apa saja Kang Dermawan supaya ada nilai edukatifnya Kang Dermawan yang bisa disampaikan? Cuma saya bisa berpesan untuk teman-teman yang ada di sini yang sedang eksplorasi di sini, mungkin kita cukup sampai di sini dan kita tidak bisa meneruskan lagi. Sementara walaupun kita jaga sebisa apapun sama Kang Jo, sabda alam, ternyata masih ada penyerangan-penyerangan dari makhluk lain dan juga itu intinya kepada saya. Itu yang saya herankan. Kenapa ya? Jadi ini Kang Dermawan, saya nggak mau membahas di sini, artinya insya Allah nanti kita bahas di luar screen ya, di hal apa yang tadi Kang Dermawan tanyakan. Mungkin kita cukupkan saja ya. Ya, cukup dulu. Ini kita cukupkan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang salah, ya kan? Saya manusia biasa, saya makhluk dhaif, saya makhluk lemah yang tanpa ada daya dan kekuatan selain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya kuatkan dalam bentuk Allah Samad saya, yang dalam dada saya tanamkan itu Allah Samad saya kuatkan dalam diri saya hanya pada Allah tempat saya bergantung. Mungkin cukup ya. Jangan lupa juga saya ingatkan kembali kepada Mas Muldoko, channel dari Mu Barbar, dari PB Dermawan dan Sabda Alam, serta satu lagi dari Adi Ahmad. Silakan yang belum subscribe bisa subscribe channel masing-masing ya, Mas Muldoko, dan di share videonya, di like. Bila mana kawan-kawan YouTube cuma senang dengan video ini, silakan di like. Dan saya harapkan komen-komen yang sangat santun Mas Muldoko untuk menambah tali silaturahim kita. Cukup sekian ya. Kamu berbar mau ditambahkan? Dan satu lagi, ini maaf untuk teman-teman semua yang ada di sini dan juga untuk penonton di sini, kami tidak pernah merekayasa dan tidak ada settingan sedikit pun. Insya Allah tidak ada. Karena saya pribadi dan juga semua yang ada di sini itu tidak suka dengan settingan-settingan. Terus saya real apa adanya. Itu cukup dari saya. Ya, sudah ya, saya Heri ya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyingkir dari tempat sini, ya kan, kita ngobrolnya agak sedikit jauh.